adalah autor dari kata Kauf dan kalian semua pasti tahu gue bikin recording ini tuh tanpa skrip dan bener-bener semua dari isi kepala gue yang gue tumpahin di podcast kali ini. Di episode yang entah yang keberapa ini, gue mau cerita tentang kegelisahan yang gue alamin bareng temen-temen gue. Bisa dibilang ini lebih tepatnya buat angkatan gue. Karena angkatan tahun ini tuh bener-bener kerasa banget. Wisuda online, sidang online, seminar proposal online, semua serba online dan lamar pekerjaan pun juga online. Ngirim CV ke email perusahaan. Belum lagi kalau misalnya kita ternyata tidak diterima dan gak dikasih warning apapun, gak dikasih pernyataan bahwa kita ditolak atau gimana, itu kadang gak ada. Jadi kayak cuman gantung gitu aja email kita di sana. Dan ini sih yang paling krusial banget menurut gue, karena di kala pandemi macam gini tuh susah-susah gampang buat jadi pekerjaan. Apalagi buat orang-orang yang mau cari pekerjaan yang di lapangan atau pekerja event. Ini tuh ternyata gak dialamin cuman angkatan gue doang. Ternyata angkatan beberapa tahun di atas gue itu juga ngerasain hal yang sama. Ada yang malah ngerasain pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ada yang ngalamin dipindah pekerjaannya lebih jauh dari perumahannya atau dari rumahnya. Entah itu beda kota atau bisa beda pulau. Untuk urusan pekerjaan di pandemi ini gambling banget sih menurut gue. Karena kita mau maju itu juga bingung. Perusahaan juga lagi rame omnibus law itu, yang sebenarnya itu gue gak mau kritisi tentang itu sih, karena gue juga gak ahli dalam bidang itu, jadi mending skip aja dulu. Karena gue ngerasa gue gak kompeten, harus susah banget sih. Gue gak kompeten buat ngomongin hal itu. Gue tuh ngerasa kayak, bisa gak ya teman-teman gue yang mereka itu ternyata tulang punggung keluarga harus mencari pekerjaan di kala pandemi ini, harus mengusahakan apapun gitu demi keluarga mereka. Apalagi kalau misalnya mereka itu ternyata anak rantau yang tanggung jawabnya lebih besar. Buat kalian yang anak rantau, gue angkat topi buat kalian. Kalian keren banget. Sudah jauh dari keluarga, tetapi kalian masih bisa mau survive dan struggling di entah di negara orang atau di kota orang, dengan memikul banyak beban yang mungkin keluarga kalian jauh di sana itu nggak tahu. Kalian sakit, mereka mungkin hanya tahu dengan ditelepon atau dengan video call, dan obat buat menyembuhkannya cuman cepat sembuh ya. Jangan lupa makan, jangan lupa istirahat. Buat kalian angkatan gue khususnya, gak mungkin gue sebut sih, karena kelihatan banget gue angkatan berapa. Intinya anak-anak yang wisuda di tahun ini tuh semangat ya. Kalian bisa kok mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kalian. Gue cuma pesan buat pekerjaan pertama, kalau bisa jangan terlalu idealis. Karena terlalu idealis atau terlalu nyaman dalam suatu bidang yang belum tentu kalian ternyata emang suka, itu ternyata emang jebakan. Bisa jadi hal yang ternyata kalian gak pernah kira itu jadi sumber rezeki terbesar buat kalian. Ada sih beberapa contoh dari teman-teman gue, even keluarga gue sendiri. Dari yang dia itu jurusannya teknik menjadi MUA, dari yang dia jurusannya sistem informatika menjadi wirausahawan. Jadi pekerjaan itu gak selalu sebidang apa yang lo lakuin sekarang. Yang lo lakuin sekarang, lo berjuang gimana caranya lo bisa bertahan hidup. Menurut gue itu udah lebih dari cukup untuk bertahan hidup dan bertahan akan hati yang tenang, hati yang senang, karena suatu pekerjaan itu sebuah bonus menurut gue. Karena di luar sana banyak banget orang yang masih
bingung mau kerja apa, bingung mau usaha apa, bingung mau mulai dari mana, harus apa, stepnya bagaimana. Itu aja sih menurut gue podcast kali ini, dan mungkin gak terlalu panjang karena kegelisahan ini tuh entah kenapa akhir-akhir ini udah gak terlalu bikin gue kesel banget gitu, gak kayak dulu awal-awal pandemi. Karena mungkin sekarang orang-orang udah mulai bangkit kembali, udah mulai tahu gimana cara terbaik buat survive, gimana langkah terbaik atau pilihan terbaik buat survive. Mungkin itu dulu yang bisa gue ceritain ke kalian, dan semoga di podcast kali ini kalian bisa dapat insight baru yang entah kalian dapat atau enggak. Karena kadang gue kalau ngomong suka ngasal aja gitu di otak gue. Jadi makasih buat waktunya udah mau dengerin gue, dan sampai jumpa.